Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Saskia Mauridah ingin menjelaskan beberapa teori tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh sufi dan filosofi Islam yang pengaruh. Adapun beberapa teorinya, yang pertama itu hakikat akal sebagai instrumen kognitif. Al-Ghazali percaya bahwa akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal berfungsi untuk yang pertama itu menganalisis informasi, menghubungkan konsep-konsep, menarik kesimpulan, dan mencari kebenaran. Akal harus digunakan dengan bijak dan seimbang dengan wahyu Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu integrasi makrifah, pengetahuan ilmiah. Al-Ghazali menekankan pentingnya mengidentifikasikan pengetahuan rasional, ilmu pengetahuan dengan pengetahuan spiritual. Tujuan akhir adalah mengenal Allah dan memahami hakikat kehidupan. Yang ketiga itu belajar dan memperoleh ilmu Al-Ghazali. Al-Ghazali percaya bahwa ilmu diperoleh melalui tajribah, taklid, nazar, dan ilham. Ilmu harus disertai dengan amal, praktek, dan niat yang baik. Yang keempat itu hubungan pasca indera dan khayal. Al-Ghazali membahas bahwa pengetahuan dari indera kemudian diproses oleh daya khayal atau imajinasi, dan akhirnya diolah oleh akal. Indera dan khayal berperan penting dalam proses kognitif, tapi harus dikontrol oleh akal. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya tazkiyah atau pembersih jiwa untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Akan membahas tentang tokoh Jean Piaget. Jean Piaget adalah tokoh psikologi perkembangan asal Swiss. Adapun beberapa teorinya, yang pertama itu tentang konstruktivisme. Konstruktivisme adalah fondasi utama teori Jean Piaget. Ia percaya bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru atau orang tua, melainkan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman. Yang kedua itu ada konsep konservasi. Konservasi adalah kemampuan untuk memahami bahwa jumlah, volume, atau massa suatu benda tetap sama, meskipun bentuk atau wadahnya berubah. Yang ketiga itu ada sudut pandang atau egotrisme. Dalam konteks Piaget, egotrisme bukan berarti sombong atau egois secara moral, melainkan kesabaran kognitif pada tahap pro-operasional 2-7 tahun. Anak belum mampu melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Mereka menganggap apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan dialami dengan cara yang pasif sama oleh orang lain. Yang ketiga itu ada peran kematangan biologis. Piaget sangat menekankan bahwa perkembangan kognitif berjalan seiring dengan pertumbuhan fisik, otak, dan sistem saraf. Kamu tidak bisa mengerjakan konsep abstrak seperti aljabar kepada anak usia 4 tahun. Secerdas apapun mereka, karena otak mereka secara biologis belum matang untuk berfungsi tersebut. Piaget mengajarkan kita bahwa mendidik anak bukan tentang menjelajahkan fakta, tapi tentang menyediakan lingkungan di mana anak bisa mengeksperimen, memahami logika fisik, mengatasi keterbatasan sudut pandang sesuai dengan tahap usia mereka. Akan menjelaskan tentang tokoh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh psikologi asal Rusia. Langsung saja kita akan membahas tentang konsepnya. Yang pertama itu hubungan bahasa dan pikiran. Vygotsky percaya bahwa bahasa dan pikiran saling terkait erat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mempengaruhi cara kita berpikir dunia sekitar. Contohnya, anak-anak belajar bahasa baru bisa mempengaruhi cara mereka memahami konsep-konsep abstrak. Itu ada private speech. Vygotsky mengamati bahwa anak-anak sering berbicara sendiri, seolah-olah mereka sedang berpikir keras. Ini bukan kebiasaan buruk, tapi seberapa membantu mereka mengatur pikiran dan belajar seiring waktu. Private speech ini menjadi internal dan berubah menjadi pikiran internal.
Yang ketiga itu ada perkembangan proksimal. Konsep ini menjelaskan bahwa anak-anak belajar paling efektif mereka dibimbing oleh orang yang lebih tahu, seperti guru, orang tua, teman yang lebih ahli. Contohnya itu seperti anak belajar naik sepeda dengan bantuan orang tua, lalu bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tokoh tentang Jerome S. Bruner, tokoh psikologi Amerika. Adapun beberapa poinnya, yang pertama itu belajar penemuan. Bruner percaya bahwa belajar paling efektif ketika siswa aktif menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima informasi pasif. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan memberi jawaban. Contohnya, siswa belajar tentang gravitasi dengan melakukan eksperimen, menjatuhkan benda, bukan hanya membaca teori. Yang kedua itu ada tahap enaktif, tahap awal belajar di mana anak belajar melalui tindakan dari pengalaman langsung. Contohnya, anak belajar konsep besar kecil dengan memanipulasi balok. Yang ketiga itu tahap ikonik. Anak mulai menggunakan gambar dan visualisasi untuk memahami konsep. Contohnya, anak belajar mengenali huruf dengan gambar objek yang terkait. A seperti untuk apel. Yang empat itu ada tahap simbolik. Tahap setinggi di mana anak menggunakan simbol, bahasa, angka untuk berpikir abstrak. Contohnya, anak memahami konsep matematika dengan menggunakan angka dan observasi hitung. Akan membahas tokoh David Ausubel, tokoh psikologi pendidikan Amerika. Adapun beberapa poinnya itu, yang pertama, diferensi progresif. Ausubel percaya bahwa belajar efektif jika konsep baru diperkenalkan secara umum dulu, lalu dijabarkan secara lebih spesifik. Contohnya, guru mengajarkan konsep hewan dulu, baru membahas jenis-jenis hewan, mamalia, reptil, dan lain-lain. Yang kedua itu ada rekonsiliasi integratif. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Siswa diajak membandingkan dan menghubungkan konsep-konsep yang mirip atau berbeda. Contohnya, siswa belajar tentang fotosintesis dan menghubungkan dengan konsep respirasi yang sudah dipelajari. Yang ketiga itu ada subsumsi. Ausubel percaya bahwa pengetahuan baru lebih mudah diserap jika terkait dengan struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya itu, siswa yang sudah tahu tanaman akan lebih mudah memahami konsep fotosintesis karena bisa menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Ausubel juga menekankan pentingnya advance organizer, pengetahuan konsep untuk membantu siswa memahami materi baru. Selanjutnya kita akan membahas tokoh Benjamin S. Bloom, tokoh pendidikan Amerika yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Adapun beberapa poinnya yaitu mengingat. Tingkat terendah dalam taksonomi Bloom, di mana siswa mengingat informasi yang sudah dipelajari. Contohnya, siswa mengingat rumus matematika, tanggal sejarah, atau definisi konsep. Yang kedua itu memahami. Siswa memahami makna dari informasi yang dipelajari. Contohnya, siswa menjelaskan konsep dengan kata-katanya sendiri atau memberikan contoh. Yang ketiga itu menerapkan. Siswa menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari dalam situasi baru. Contohnya, siswa menggunakan rumus matematika untuk memecahkan masalah nyata. Yang keempat itu menganalisis. Siswa memecahkan informasi menjadi bagian-bagian, mengidentifikasi hubungan, dan menarik kesimpulan. Contohnya, siswa menganalisis teks untuk mengidentifikasi tema utama atau motivasi penulis. Taksonomi Bloom juga mencakup dua tingkat lebih tinggi. Yang pertama itu mengevaluasi. Siswa menilai nilai atau kualitas sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua itu ada mencipta. Siswa menghasilkan sesuatu yang baru atau original. Taksonomi Bloom membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan mengukur kemampuan siswa. Kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama itu ada fondasi critical thinking.
Critical thinking adalah proses menganalisis informasi secara objektif untuk membantu keputusan atau kesimpulannya, seperti menganalisis argumen, mengidentifikasi bias, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan. Contohnya, siswa menganalisis berita tentang perubahan iklim. Yang kedua itu ada ekspresi creative learning. Creative learning mendorong siswa berpikir di luar kotak, menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi inovatif seperti eksperimen, kolaborasi, imajinasi, dan ekspresi diri. Yang ketiga itu ada arsitektur metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran dan kontrak atas proses berpikir sendiri. Ini melibatkan perencanaan, memantau, mengevaluasi, dan mengadaptasi.